Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kerangka konseptual. Di sini kelompok kami beranggotakan 1. Nur Isnaini, 2. Carita Dinda, 3. Rohma Dewi, 4. Iura Kurnia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka konseptual akuntansi, di mana kerangka konseptual akuntansi yaitu suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten, yang mampu menjelaskan arti tujuan serta keterbatasan akuntansi dan pelaporan. Adapun beberapa peran kerangka konseptual. Yang pertama, sebuah teori terstruktur dari akuntansi. Yang kedua, menyatakan lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan elemen dasar akuntansi. Yang keempat, berkaitan dengan prinsip-prinsip, aturan pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan pelaporan. Isu-isu kerangka konseptual. Isu yang pertama, isu artikulasi. Terdapat 2 pendekatan terkait dengan pandangan artikulasi. Yang pertama, pendekatan aset hutang, disebut juga dengan pemeliharaan modal, yang berarti revenue dan expense merupakan hasil dari perubahan aset dan hutang. Untuk pendekatan kedua, pendekatan pendapatan biaya, disebut juga pandangan laporan income atau penandingan, yang berarti revenue dan expense dihasilkan dari kebutuhan akan penandingan. Untuk isu yang kedua yaitu isu definisi, yang dibagi menurut pandangan neraca dan menurut pandangan laba rugi. Untuk menurut pandangan neraca, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas, di mana sumber daya tersebut mempresentasikan manfaat di masa mendatang, yang diharapkan menghasilkan aliran kas masuk secara langsung atau tidak langsung. Aset juga dibatasi untuk menyajikan sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas. Untuk menurut pandangan laba rugi, aset tidak hanya meliputi aset yang didefinisikan oleh pandangan neraca, tetapi semua item yang tidak mempresentasikan sumber daya ekonomi suatu entitas, namun diperlukan untuk penandingan dan penantian income secara memadai. Hal-hal yang mendasari konsep akuntansi accrual. Yang pertama, accrual yaitu proses akuntansi yang mengakui peristiwa dan kejadian non-kas pada saat mereka terjadi. Yang kedua, penangguhan yaitu proses akuntansi yang mengakui penerimaan kas saat ini sebagai kewajiban dan mengakui pembayaran kas saat ini sebagai aktiva. Yang ketiga, alokasi yaitu proses akuntansi yang menempatkan jumlah tertentu menurut rencana atau rumus tertentu. Keempat, amortisasi yaitu proses akuntansi untuk secara sistematis memperkecil jumlah tertentu melalui pembayaran ataupun penghapusan secara berkala. Yang kelima, realisasi yaitu proses pengkonversian sumber daya dan hak-hak kas menjadi uang. Yang keenam, pengakuan yaitu proses pencatatan atau pemasukan secara formal suatu hal dalam rekening dan laporan keuangan perusahaan. Statement of Financial Accounting Concept yaitu bagian yang telah diselesaikan dari conceptual framework. Statement ini dapat disamakan dengan APB Statement 4 dalam suatu aspek, yaitu tidak membentuk prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau disebut GAAP.
dan tidak ditunjukkan sebagaimana Rules 203 pada Rules of Conduct of AICPA yang melarang penyimpangan dari GAAP. Adanya kebutuhan akan kerangka konseptual mendorong FASB mengeluarkan Discussion Memorandum berjudul Conceptual Kerangka for Financial Accounting and Reporting, Element of Financial Statement and Their Measurement pada tahun 1976. Sejak berdiri, FASB telah mengeluarkan 8 pernyataan keuangan. 3 diantaranya dijelaskan sebagai berikut. SFAC yang pertama yaitu berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan bisnis. Tujuan secara keseluruhan adalah untuk informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. SFAC yang kedua yaitu karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Statement ini bertujuan untuk memberikan karakteristik kualitas yang harus dimiliki informasi akuntansi sehingga informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat. SFAC yang ketiga yaitu elemen-elemen laporan keuangan. Dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan. Yang pertama aset, yang kedua hutang, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi pada pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, yang kedelapan biaya, yang kesembilan keuntungan, dan yang kesepuluh kerugian. Adapun tujuan laporan keuangan pada SFAC nomor 8 secara umum merumuskan 3 tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor yang sudah ada maupun yang potensial dalam membuat keputusan mengenai sumber daya kepada entitas pelapor. Tujuan yang kedua yaitu untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas, investor yang sudah ada maupun oleh calon investor, kreditur serta kreditur lain yang membutuhkan informasi tentang sumber daya entitas. Untuk tujuan yang ketiga, menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas. Sekian penjelasan tentang kerangka konseptual akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.